Gitu ya? Iya, aroma hantu datang kan. Ada bau amis-amis Bau gitu ya? amis, Pas saya mau nutup pintu. Halo, selamat datang bersama saya Diki Ramdhani di podcast Tengah Malam. Kali ini saya akan mencari cerita-cerita tentang seram ya. Saya ada narasumber. Oke, langsung aja kita sambut ya. Mas Deden, let's go. Come on. Uji nyali mas. Tuh, datang aja dia udah serem tuh. Sebelah sini Mas Deden. Ada yang bisa saya banting mas? Mas Deden, kupluknya boleh dibuka dulu Mas Deden? Biasa dia di provinsi baru. Oke Mas Deden, kira-kira ada pengalaman atau cerita mistis nggak sih di kehidupan Mas Deden itu? Mas Deden? Kemarin malam itu saya malam Jumat, saya pulang kerja sekitar jam 12 malam ya mas. Jam 12 malam saya pulang kerja. Kebetulan rumah saya itu di kuburan mas, bukan rumah saya di sebelah kuburan. Jadi rumah saya persis di belakangnya itu kuburan mas. Itu lokasi kuburannya di Bogor ada mas. Itu nama pemakamannya apa mas? Pemakaman Paledang namanya mas. Oh Paledang. Memang di situ. Oh iya. Ini memang terkenal nih. Oke. Di situ sering terjadi hal-hal mistis mas, terutama setiap malam Jumat. Jadi pas kebenaran saya pulang kerja jam 12 malam, itu saya pas masuk ke rumah, bau-baunya itu udah aroma-aroma yang kayak, tahu nggak mas sih aroma yang bau busuk gitu ya? Iya, aroma hantu datang kan. Ada bau amis-amis gitu ya? Pas saya mau nutup kan. Ada bau amis-amis gitu ya? Pas saya mau nutup pintu, ternyata di belakang ada bunyi suara yang menangis mas. Persis itu di belakang rumah saya. Jadi rumah saya itu di kamar mandinya itu bersebelahan sama kuburan mas. Jadi Mas Deden ini rumahnya di nempel lah gitu ya ibaratnya, nempel sama kuburan. Kuburan. Jadi pas posisinya saya mau bersih-bersih badan mas ya kan, di situ terdengar suara tangisan. Jelas banget ya? Jelas, itu jelas banget. Boleh diperjelas gak untuk suara tangisan itu seperti apa? Suara kayak merintih gitu apa gimana? Merintih. Seperti suara kuntilanak menangis mas. Oh ya. Itu entah dekat apa jauh saya kurang paham ya mas ya. Jadi pas saya telusuri, saya buka pintu lagi, saya coba lihat di sebelah, ternyata tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa mas. Nah sekira pukul jam 12:30 itu saya coba lagi mau masuk ke kamar mandi ya, mau bersih-bersih karena tadi nggak jadi. Ya. Terdengar suara itu lagi mas. Oh terdengar lagi suaranya. Suara rintihan. Cuman itu lebih sering ya, lebih sering. Karena jadi pemakamnya itu luas mas. Ternyata pas saya tanya sama orang tua, ternyata baru ada yang meninggal. Oh jadi sebelum Mas Deden pulang itu memang sudah ada yang meninggal. Baru aja dikebumikan, dimakamkan. Katanya sih bunuh diri mas. Ya Allah. Itu bunuh diri dia gara-gara waktu itu diselingkuhin sama suaminya. Rumornya mah begitu rumornya mas. Seperti itu begitu. Ya. Cuman saya nggak nelaah ke situ ya mas ya. Nah sampai pukul 1:30 itu saya nggak bisa tidur mas. Saya tanyain ke orang-orang, nggak ada yang denger. Mungkin apa emang saya doang, apa yang ngerasa, apa emang ada kelebihan di diri saya mas. Mungkin karena juga tidak semua orang tuh peka ya telinganya itu. Jadi saya balik lagi ke kamar mandi, masih mendengar mas, sampai pas azan jam 4 tuh, kira-kira jam 4 itu baru hilang. Nah di esokan harinya mas, di hari Jumat itu, hari Jumat, saya kan emang shift kebenaran shift siang ya mas ya, jadi pulangnya selalu malam. Nah lebih malam lagi, kemarin saya lebih larut malam, 12:30 saya baru pulang mas, sampai rumah jam 1. Karena saya tidak bawa kendaraan, jadi naik kendaraan umum. Itu yang di tangga yang pas turunan, itu kan rumah saya turunan mas. Itu sebelah ada bangunan kosong. Itu nampak jelas mas. Jadi sosok seperti genderuwo ya mas, sosok seperti genderuwo yang jangkung besar. Itu matanya merah dia. Dan wah serem mas itu. Saya di situ sempat merindingnya bukan main. Karena saya mencoba untuk berani, saya nengok ke sebelah kanan. Dan itu cukup lama juga dia ngelihat ke saya itu cukup lama. Jadi sosok yang Mas Deden lihat itu sosok genderuwo. Matanya merah ya mas? Matanya merah itu. Jadi dia itu mengintai Mas Deden apa gimana itu tuh ceritanya? Kalau itu saya kurang tahu ya mas. Tapi pas saya jalan emang di situ ada bangunan kosong yang konon katanya itu angker. Jadi emang selama
3 hari berturut-turut itu saya sering mengalami hal-hal aneh mas, hampir 3 harian lah. Dari suara yang merintih menangis, entah itu minta tolong, dari yang ngelihat genderuwo, dan yang terakhir yang lebih parah mas, itu saya pulang sampai rumah langsung badan saya panas mas. Pemirsa nih, saya tidak bohong ya, saya jadi mendengar cerita ini. Ini kita podcast itu di waktu jam 1 malam nih, sekarang ini jam 1 malam. Saya mendengar cerita Mas Deden ini, saya sangat merinding. Ini saya mau ngasih tahu ke Mas Diki ya. Dari tadi sebelah kanan saya ini ada yang lihat mas, dari tadi ada yang merhatiin terus ke arah saya. Kameramen boleh kameranya boleh saya. besok nih teman-teman lihat untuk kita itu sedang berada di mana. Oke, terus. Nah di sebelah pohon itu tuh mas, itu pohon apa tuh mas? Yang di atas? Alpukat ya? Yang bisbol. Yaitu terlihat sosok wanita yang lagi duduk di atas mas. Mas nggak bisa melihat itu? Tidak. Oke, baik lagi kepada kita. Tapi mas pas di bawah itu ada jurang nih mas. Jurang itu dalamnya apa mas? Soalnya ini malam banget mas, yang nggak kelihatan. Oke. Tadi mas udah ngeliat kan dari yang itu dari tadi merhatiin ke saya terus mas. Mas Diki kalau saya gak? Pribadi sih tidak melihat ya. Karena kan saya memang tidak peka lah untuk hal seperti itu. Ya, mungkin entah itu emang kelebihan saya atau emang itu cuman menunjukkannya kepada saya. Cuman ini dari tadi saya udah sampai ini merinding ya. Ya diliatin terus mas dari tadi ini. Karena emang podcastnya terlalu malam, apa emang acaranya emang sampai subuh ini ya? Ya betul. Jadi hal-hal gaib itu memang tidak semua orang tuh peka dan bisa merasakannya, betul mas Deden? Betul. Jadi contohnya itu mas Deden dan saya. Mas Deden ini kemungkinan dia peka terhadap hal mistis dan saya tidak terlalu peka. Saya percaya tapi tidak terlalu peka, teman-teman. Ini yang sebelah gimana mas ya? Dari tadi merhatiin kita terus, mungkin apa mau disudahi dulu, apa emang mau kita, kalau diusir saya nggak berani karena saya bukan paranormal mas, atau bukan yang lain ya mas ya, karena bukan kelebihan saya. Ini tergantung mas Deden aja. Kalau mas Deden mau disudahin boleh, mau lanjut juga hayu, enggak gimana nih mas Deden? Untuk mas Deden aja. Ini kira-kira acaranya sampai jam berapa ya pak? Kita ini acaranya untuk sampai jam 3:30. 3:30. Iya. Sekarang jam 1:30 apa jam 1 mas? Sekarang 1:30. 1:30 berarti ada sejam. Saya kalau pulang juga pasti takut mas. Ya udah. Pasti banyak hal-hal yang goib yang mengikuti. Pasti ntar takutnya yang di pohon ini takutnya ngikut ke saya mas, ya kan? Mendingan saya nungguin subuh aja kali ya jam 4. Sambil bicara hal-hal mistis lagi yang sering saya alami. Selain itu ada hal-hal mistis atau gaib yang di luar area tinggal Mas Deden? Ada mas, di tempat kerja. Saya kerjanya cleaning service mas, tukang bersih-bersih, sapu ya kan. Pas saya bersihin kamar mandi, itu lampu entah emang ada yang matiin apa gimana, itu saya bersihin lampunya pas shift 3 mas malam. Di rumah sakit. Itu saya nggak bisa sebutin rumah sakitnya ya mas ya. Itu privasi kerjaan. Jadi jam berapa tuh, jam pas shift 3 itu jam 2 apa jam 3 malam saya nyapu sama bersihin kamar mandi itu, saya lagi gosok-gosok, lampu mati mas. Lampu mati. Bentar dulu mas Deden. Teman-teman, saya udah mulai mencium bau amis nih teman-teman. Saya udah nggak kuat. Jadi kemungkinan saya tidak bisa melanjutkan. Ini udah bau amis banget. Untuk mas Deden, mencium gak nih? Aroma bau amis sangat mencium. Emang dari tadi udah baunya menyengat. Saya udah nggak kuat nih pemirsa. Mohon maaf. Untuk wawancara hari ini saya sudahi dulu ya mas Deden. Aduh saya udah gak kuat.